Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah Putra Allah." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tenanglah, jangan takut, aku ini. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita masih terus-menerus bergejolak dengan masalah COVID-19. Begitu mendatangkan akibat, banyak orang menjadi penganggur, kehilangan pekerjaan, di-PHK-kan atau dirumahkan, bahkan ada yang pulang kampung. Semuanya ini akan mendatangkan rasa gundah gulana, rasa kecewa, rasa sedih,
Apakah Anda memaki majikan Anda? Atau Anda mengintimidasi pimpinan Anda? Entah direktur atau GM dan seterusnya. Atau sesungguhnya adalah Anda mempersalahkan COVID. Mengapa ada corona sehingga kita menjadi seperti ini? Atau mungkin saja Anda sampai pada titik puncak keputusasaan dan mulai menghakimi Yesus, engkau adalah hantu. Nah, kalau seperti ini maka gawatlah umat Kristiani. Kalau sudah mengatakan Tuhan adalah hantu, maka percayalah Anda akan tenggelam terus dan tidak akan diangkat oleh Tuhan. Dan sambil mengatakan, mengapa Anda bingung? Akulah ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak keluarga atau juga anak-anak muda datang kepada pastor dan mengatakan, "Pastor, kami semua dalam keadaan takut. Kami semua mengalami suatu kegelisahan yang luar biasa. Dan kami semua mengalami suatu bentuk keterpurukan hidup dalam peziarahan kehidupan ini. Maka kepada Tuhan pun kami akan mengatakan, begu doi, hantunya kau." Ingat, Tuhan mengatakan, "Sonang mahamu, unang mabiar, au doi, akulah Tuhan." Saudari-saudaraku yang terkasih, menurut para ahli, COVID-19 ini bagaikan angin sakal kehidupan yang maha dahsyat. Yang namanya angin sakal itu adalah angin yang tiba-tiba datang. Para nelayan pasti sangat mengerti itu. Ketika perahu para murid beranjak ke tengah danau, sudah lumayan jauh, Yesus naik ke atas bukit seorang diri sambil berdoa. Dia mendoakan para murid, dia mendoakan orang banyak, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang barusan saja diberi mereka makan. Tetapi tiba-tiba angin sakal, sebuah angin yang datang tanpa ada rencana, tanpa ada schedule atau plan, dan tidak ada informasi sebelumnya. Melihat gelombang badai begitu besar, angin begitu kencang, perahu mulai terombang-ambing. Dan Yesus dari bukit memandang ke danau itu. Dan dia pun sedih hati melihat para murid mengalami goncangan di atas air danau itu. Maka menjelang dini hari, Yesus berjalan di atas air dan dia mendekati perahu itu. Lagi-lagi sang juru bicara para murid mulai diliputi rasa ketakutan dan mulai menghakimi, itu hantu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah benar bahwa para murid mengklaim bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Orang sedang dalam keadaan kebingungan, tiba-tiba datang seorang bayang dalam keadaan samar-samar, lalu mendekati perahu itu. Maka wajarlah kalau mereka semua berteriak, itu hantu. Namun Tuhan tahu iman para murid harus segera dikuatkan.
harus segera dipulihkan, harus segera diteguhkan. Maka ketika Tuhan datang, mulailah mereka menyadari sesungguhnya Engkau adalah Tuhan. Saudari-saudaraku, ketika corona berjalan, gereja, rumah-rumah ibadah ditutup. Dan ini adalah satu-satunya makhluk halus yang bisa melarang orang tidak beribadah. Siapa dia namanya? Itu corona namanya ya. Luar biasa. Hanya corona yang bisa membuatnya itu loh. Bukan presiden, bukan juga wali kota, bukan juga gubernur, apalagi pastor, ustadz, kiai, pendeta. Tidak ada. Gara-gara corona, maka kita semua berteriak, kalian semua adalah hantu, dan mengatakan corona adalah hantu. Dan ketika mulai disadari ternyata bukan hantu, rumah-rumah ibadah mulai dibuka dan diterapkan protokol kesehatan. Masih juga umatnya tidak datang, ditutup juga ngomel, dibuka juga ngomel. Ya udah, terserah wae mau buat apa. Maka lalu saya bertanya dalam diri saya, corona adalah kesempatan untuk melihat daya kualitas iman seseorang. Maka di awal Ekaristi saya katakan, Anda semua mantap karena Anda mengakui Yesus adalah Tuhan dan Dia bukan hantu. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pribadi merenungkan bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk saling menilai, dan silakan saja mengadakan penghakiman, monggo saja, tidak apa-apa. Masa orang datang ke gereja dengan memakai masker, cuci tangan, ukur suhu tubuh, masuk, duduk, sudah 1 bulan kita berjalan tidak ada corona. Berarti Anda adalah pengakuan Tuhan. Ini yang lainnya tidur aja di rumah. Semoga semakin banyak bertambah positif dan beranak cucu lah ya, karena istrinya positif tiap bulan. Silakan saja begitu mengklaim. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, saya sangat berharap jangan sampai ketika ada masalah muncul lalu kita mengklaim dan memvonis Tuhan adalah hantu. Apa itu? Kalau memang benar bahwa Tuhan adalah hantu, maka sesungguhnya perjalanan kehidupan kita tidak akan ada arti. Ingat sekali lagi, ketika Petrus melihat Tuhan datang, dia mengatakan itu adalah hantu. Dan Tuhan mengatakan jangan takut. Nina nasida ma begudoi huhut marsurahi nasida alani biar nasida. Semuanya penuh ketakutan. Alai manigor didok Yesus matu nasida sonang mahamu unang mabiar au doi. Jangan takut, akulah Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Anda selamat, salam sehat. Amin.